seminggu, gengs. Gimana daya tahan kesabaran kalian? Sebelum kita mulai videonya, gua mau ngingetin cuy. Video kali ini gua gabung sama episode pertama di minggu lalu. Mau coba kayak waktu upload si Mizuzokusei sama Kaiju nomor 8 di WAM 2 gitu cuy. Kali aja bisa cepet monet. Ais, ngapain kita sedih, Cona? Wes lah, pokoknya jangan lupa di subrek, like, sama aktifin lonceng notifikasi di bawah ya, gengs. Biar WAM Alter ini bisa makin semangat dalam menghibur kalian semua. Ya masa cuma kalian doang yang pengen dihibur? WAM Alter juga pengen dihibur dong ya. Biar gak ribet, langsung lompat aja ke menit yang udah gua siapin di deskripsi atau layar kalian ini aja ya guys ya. So, mari kita lanjutkan Isekai no Nobiri no Uka season kedua, episode kedua. Cerita dibuka dengan perkenalan Lasty yang bikin candu. Dengan shot kamera POV, kita pun diajak berkeliling desa Taiju. Mulai dari ditunjukkan ladang jagung, hamparan ladang yang sangat luas, hingga Sena yang ngenalin diri sebagai Tomat dan Tomat adalah Sena. Setelah diajak ngevlog dan dikenalin ulang sama semua penghuni desa Taiju, tibalah kita di rumah utamanya Pak Kades. Di dalam Ru telah menyambut, tapi karena agak lebay, Tia dan Ria jadi mengkritiknya. Dan ternyata vlog kita sejak tadi rupa-rupanya adalah video untuk mempromosikan desa Taiju yang direkam oleh Flora. Hiraku sebagai Pak Kades jelas tak luput dari kata-kata pembuka. Taiju no mura ni yokoso. Setelah diberitahu jumlah pengungsi mereka nanti lebih dari 100 orang, ditentukanlah desa kedua akan dibangun untuk menampung mereka semua. Saking semangatnya, mereka sampai membuat vlog tadi sebagai video penyambut untuk para calon warga desa Taiju kedua nanti. Singkat waktu, di tengah makan siang, Ria yang ingin memberikan sebagian taco isekai ini ke Frau Rem dan antek-anteknya, Hiraku pun menawarkan diri untuk mengantarkannya. Setibanya di balai desa, nampaklah Kase, Rosalin, dan juga Loage yang tepar saking gak kuatnya menangani semua dokumen di hadapan mereka. Di meja lain, Flora, Hakuren, dan juga Lasty nampak ikut membantu mereka bertiga. What the dog doing? Lagian ide amat gitu loh ngajak si Hakuren anjir. Gak lama berselang, Frau Rem datang membawa bala bantuan dari jajaran putri bangsawan lainnya. Jelas karena ini hari pertama mereka, gak ada yang paham dengan maksud dari dokumen-dokumen itu. Dengan begini, trio birokrat resmi memiliki 5 junior baru. Singkat waktu, setelah Grand Maria datang untuk melaporkan calon lokasi desa baru nanti, Hiraku heran kenapa lokasinya agak jauh dan masih berjarak dengan sungai. Ria pun menjelaskan ia cuma antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi pemberontakan. Setibanya di sana, Hiraku cukup terkesan dengan lokasinya yang terdapat pohon besar di tengah-tengahnya juga. Meski gak sebesar pohon desa utama, tapi itu cukup sebagai penanda. Setelah menentukannya, mereka langsung membuat jalan penghubung antar desa. What the dog doing? Gak heran sih ya, di season pertama aja udah dijelasin kok, bahwa pohon di hutan kematian dikatakan lebih keras daripada besi. Berhubung Daga dan juga Riva gak bisa menebangnya, alhasil Pak Kades lah yang harus melakukannya. Berkat alat tani OP-nya, semuanya bisa cepat terselesaikan. Sayangnya mereka gak bisa membuat jembatan yang lebih bagus, dikarenakan takut jika sampai monster pedalaman yang melewatinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya area desa baru pun jadi. Waduk telah terisi oleh air dari sungai, dan kini mereka tinggal membangun rumah-rumahnya. Setelah Daga meminta Pak Kadesnya itu untuk istirahat dan menyerahkan pembangunan pada mereka, nampak Hiraku yang memahat patung baru berbentuk zabuton. Sedatangnya Ru dan juga Alfred, nampak ketiganya yang memperhatikan Rafa dan yang lain yang sedang membangun perumahan. Ru jadi nostalgia ketika Hiraku yang membahas soal rumah lama mereka dulu. Di tengah mengenang masa lalu,
Untuk kesekian kalinya Hiraku dibuat terkesan dengan betapa praktisnya sebuah sihir. Sementara itu, para maid turut membantu di bagian konsumsi. Lalu di sini gua ngerasa kasihan banget sama si Daga yang udahlah tadi hampir jadi korbannya Ria, kini dia malah hampir jadi korbannya Sia. Tak ingin benar-benar ada korban, larangan pelemparan kayu pun akhirnya diterapkan. Gak lama berselang, Gran Maria datang melaporkan Dorem yang akan tiba dengan para pengungsi. Setelah menjelaskan segala situasinya, ras Minotaurus di Isekai jelas sangat berbeda dari ras Minotaurus yang Hiraku ketahui. Bersyukurnya di sini, mereka ternyata cukup baik dan juga perhatian. Mendengar mereka yang diusir dari desa, lalu diselamatkan oleh Dorem dan kini tengah kekurangan makanan, Hiraku pun buru-buru meminta An dan para maid untuk menyiapkan makanan terlebih dulu. Untuk jaga-jaga bubur memang solusi terbaik. Di tengah Hiraku yang penasaran dengan makanan yang tak boleh mereka makan, untungnya ada bawahan Daga yang bernama Narf yang dulu sempat tinggal dengan seorang Minotaurus yang membuatnya jadi mudah berinteraksi dengan mereka. Meski satu masalah udah beres, sayangnya ukuran tubuh mereka membuat rumah baru jadi tidak berguna. Lantas para Minotaurus pun akhirnya ditempatkan di rumah utama untuk sementara waktu. Belum selesai dengan masalah ini, Frau Rem datang menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa para pengungsi akan tiba sebentar lagi. Setibanya Dorem dalam kondisi lemas usai memindahkan banyak orang sekaligus dengan sihirnya, Frau Rem nampak mengantarkannya untuk beristirahat. Gak lama berselang, 3 Centaurus datang dengan sang perwakilan yang bernama Gruwald. Tadinya dia sangat arogan dan tidak menghargai Hiraku selaku kades di desa ini, karena dia ngerasa punya backingan keluarga Viscount di belakangnya. Akan tetapi, sikap arogannya itu takkan berlangsung lama. Karena setelah Hiraku membawa Rasashi yang punya backingan Konkrom alias bapaknya si Frau Rem, Gruwald di sini sempat ciut tapi kembali arogan dan mengira Rasashi hanyalah seorang gadis desa rendahan. Namun, ternyata ここはあなたに差し上げる領地ではありません。私は魔王国ドロワ伯爵家次女ラッシャーシドロワと申します。 berkat keanggunan Rasashi dan cara menekannya yang merendah untuk meroket, Gruwald jadi sadar posisi backingannya yang lebih rendah daripada gelar Kon. Rasashi kemudian mengajaknya ngobrol 4 mata untuk dijelaskan segala hal yang tidak dia ketahui. Setibanya di sebelah rumah utama, Gruwald dijelaskan bahwa sosok yang ditemuinya tadi, Hiraku, adalah sosok yang paling dihormati, punya kekuasaan tertinggi, dan yang paling kuat di antara semua penghuni desa ini. Bahkan Rasashi mengaku dirinya lebih rendah daripada slime comberan di desa ini. Biar makin paham, sekelas Konkrom sendiri aja rela jadi pengantar layaknya seekor kuda. Setelah arogansi Gruwald hilang sepenuhnya, Hiraku sempat khawatir dengan keluarga Rasashi, mengingat Gruwald dan para Centaurus ini adalah pengungsi perang di wilayah perbatasan. Rasashi pun senang dan berterima kasih pada Pak Kadesnya, juga menjelaskan bahwa keluarganya masih baik-baik aja sampai sekarang. あの子戻ってこないけど、なんだか抜け駆けの匂いがしませんこと。 Namun sayangnya lagi-lagi rumah baru tak bisa menampung para Centaurus karena ukuran mereka. Apalagi mereka tak bisa jadi seperti Ru yang bisa mengubah ukuran tubuhnya sendiri. Lantas untuk sementara waktu para Centaurus akan ditempatkan di tempat tinggalnya para Lamia. この村って何のために作ったんでしたっけ? Singkat cerita, di tengah Hiraku yang kepikiran Taurus apalagi yang bakal muncul, rombongan gadis muda nampak mendatangi desanya. Di mana ternyata para Lamialah yang menemukan mereka sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Melihat mereka yang membawa sebuah tunggul pohon, tadinya Hiraku sempat mengira itu digunakan buat duduk. Tapi setelah Hiraku mendapati mereka yang cuma diam aja saat ditanyai nama atau sejenisnya, ternyata 申し訳ない。話すのは慣れていない。 menurut penjelasan, ras gadis-gadis ini disebut Nyun Nyun Daphne. Singkatnya mereka itu 11-12 sama druid gitulah guys.
hidup dengan alam dan bisa menyatu dengan tumbuhan. Adapun alasan mereka keluar dari hutan tempat tinggal mereka dikarenakan penggundulan hutan yang dilakukan oleh oknum manusia hingga menyebabkan banjir bandang di desa mereka. Lah, pengungsi dari Sumatera dong. Setelah keluar dari sana, mereka tak sengaja berjumpa dengan Pak Michael dan rombongannya, di mana para Daphne ini disarankan untuk pergi ke desa Taiju. Di saat Igu yang menyebutkan kata buah, Hirako jadi mengira mereka hanya memakan buah-buahan. Padahal maksudnya itu buah-buahan yang dibawa Pak Michael yang terlihat sangat bagus. Di mana itu artinya tanah tempat buah-buah itu tumbuh pastinya sangat subur. Kaguashi tsuchi da. Di sini Hirako sempat meminta bahkan sampai memohon supaya mereka mau tinggal di rumah baru aja. Tapi Igu bersikeras ingin tinggal seperti ini. Ya apa mau dikate, pohon lu suruh tidur di kasur juga mana mau kocak. Alhasil rumah-rumah baru itu ditempati oleh para bocil Minotaurus, sedangkan para Centaurus ditempatkan di kandang sapi. Dan para Daphne, ya gak usah ditanya lagi lah ya. いつかこの光景を見慣れる日が来るだろうか。 Di tengah Ria yang lemes karena hasil kerja keras mereka belum berguna, Hirako pun langsung menyemangati dan mengajak mereka untuk membuat rumah yang lebih besar lagi. Meski akan sulit karena harus membangun 72 rumah untuk para Minotaurus dan 104 rumah untuk para Centaurus, tapi Hirako yakin pasti akan ada jalan selama mereka mau berusaha. ミノタウロス72人分、ケンタウロス104人分だ。やばいですね。なんとかしよう。 Esoknya nampak Hirako yang mengajak Gruwald, Igu, dan juga Gordon untuk merundingkan tempat tinggal mereka. Sebelum memulainya, sikap hormat merendahnya Gruwald sedikitnya membuat Hirako jadi nggak enak. Gebleknya Rasashi terlihat menunjukkan papan isyarat dan meminta Pak Kadesnya untuk mengikuti arahannya. 特別に許す。許してやろう。表を上げよう。グルーワルド・ラビーコール。これからの働きに期待している。 Selesai berakting, Hirako yang ingin mereka bisa hidup damai bersama menunjuk beberapa penanggung jawab untuk mengurus mereka. Narf akan ngehandle Minotaurus, Rasashi akan ngehandle si Centaurus, sedangkan para nyunyun Daphne akan dihandle sama Mamu atas rekomendasi Sena. Nah, berhubung desa yang baru mereka bangun kemarin belum bisa dipakai, alhasil Hirako mutusin untuk membuat 2 desa baru untuk ras Minotaurus dan juga Centaurus. Lah, Nyunyun Daphne kagak dibuatin, Bang. Sabar Tong, ada gilirannya. Jadi gini, di hari yang sama, untungnya aja Hirako dan para bini berhasil menemukan lokasi yang sesuai. Tanpa pikir panjang, aliran air dan jalan akan langsung dibuat di hari itu. Dikarenakan jaraknya yang cukup jauh, Lasti dan Hakuren diminta untuk membuka hutan. Ada, Lasti ketularan dongonya Hakuren kayaknya. Mendengar mereka yang menanyakan skala pembakarannya, sontak Hirako langsung melarang keduanya. Like ponakan, like bude. Dengan gebleknya Hakuren malah bersaing sama ponakannya sendiri, padahal umur mereka terpaut lebih dari 900 tahun. Sebelum seluruh wilayah hutan kematian benar-benar mati, Hirako buru-buru menenangkan kedua Mai Bini Naga ini. Setelah jalan terbuka, nampak semuanya yang bahu-membahu membangun jalan penghubung antar desa mereka nanti. Sementara itu, nampak An yang menemui Ru untuk ditunjukkan karya baru Zabuton untuk si Alfred. Tapi jelas ukuran Alfred belum sebesar itu untuk memakainya. Sebelum melanjutkannya, Hirako nampak penasaran dengan rumah para Minotaurus. Yang saking besarnya nih ya, Pak Kades kita ini sampai ngerasa balik lagi jadi bocil. Gak lupa Hirako juga melihat-lihat bakal rumah para Centaurus nanti, yang kurang lebihnya hampir sama seperti kandang kuda biasa. Namun karena ukuran tubuh mereka, biasanya mereka kesusahan saat membuka pintu biasa, maka dari itu, tirai dan pintu geser pun dibuat untuk mempermudah. Kembali ke kedua Mai Bini dan anak gue. Di tengah Alfred yang terus ngerengek dan gak mau diem, An pun meminta Ru untuk menyerahkan hal ini padanya.
ベロベロバーベロベロバー Gak cuma Ru yang penasaran, bahkan gua pengen tahu apa yang ditunjukkan An ke Alfred barusan. Tapi sayangnya dia justru merahasiakan hal tersebut. Singkat cerita, berkat bantuan semua orang, pada akhirnya desa Minotaurus dan Centaurus bisa selesai total dalam 1 bulan. Di saat yang sama, Hiraku dan para bini sedang memikirkan nama untuk ketiga desa baru itu. Meski terlalu simpel, tapi ditentukan namanya ialah Ichinomura, Ninomura, dan Sanomura. Mendengar itu, Frau Rem langsung mengingatkan untuk tidak mengganti nama desa-desa itu lagi, karena akan sulit baginya jika harus menulis ulang semua dokumen. Kemudian, gara-gara Tia yang menggunakan penyebutan Kades ke Gruwald dan juga Gordon, mereka jadi bingung harus memanggil Hiraku dengan sebutan apa. Kades utama, Raja Kades, atau mungkin Dewa Kades. Mengesampingkan itu, Igu sempat kecewa karena mengira mereka ditelantarkan. Namun ternyata Hiraku yang tahu para nyunyun Daphne ini gak suka berada di dalam ruangan, memutuskan untuk memberi mereka tugas yang sesuai dengan kehidupan harian mereka. Yakni menjadi penjaga di sepanjang jalan menuju tiap desa, menyampaikan pesan jika terjadi sesuatu yang tak biasa, dan menjadi lampu tiang jalanan. Oh iya, kalian gak lupa kan tradisi bagi para orang-orang baru di desa Taiju. Singkat waktu, Nerf dan Rasashi melaporkan hal yang sama seputar kesusahan para Taurus saat sedang berburu di dalam hutan. Meski kesan mereka udah kayak petarung sejati nih ya, tapi faktanya ras Minotaurus adalah ras cinta damai, sedangkan ras Centaurus adalah pure pengungsi yang hanya bisa membela diri saja. Biar gak repot, Hiraku mutusin untuk menempatkan beberapa Kuro dan Zabuton di kedua desa itu. Di sini Hiraku sempat kaget dan penasaran ketika Mamu yang memberitahu para nyunyun Daphne gak memerlukan pengawal karena Igu mengaku rasnya ini terbilang sangat kuat. Meski kesulitan dalam berburu harian, tapi bisa kita lihat semangat mereka dalam bertani cukup bisa diandalkan. Sementara itu Hiraku dan Sena dibuat bingung saat lagi di ladang para Minotaurus. Karena bahkan mereka tidak tahu bahwa setiap bibit punya musimnya sendiri. Tentu kalian tahu alasan dibalik ketidaktahuan mereka dong ya. Kekuatan alat tani OP-nya Hiraku tidak memandang tanah, musim, cuaca, ataupun waktu pertumbuhan. Dengan kata lain, Hiraku terlalu mengandalkan kekuatannya itu. Bersyukurnya aja ada si Gordon yang cukup berpengalaman di dunia pertanian, jadi dia bisa mengajari semua yang dia tahu ke Hiraku dan juga Sena. Seperti alat tani OP yang bisa langsung tumbuh dalam beberapa hari, cara biasa seperti ini membutuhkan sekitar 6 bulan sebelum bisa dipanen. Setelah membuatkan kuil kecil untuk Dewa Pencipta dan Dewa Pertanian, nampak para Centaurus yang ternyata ditugaskan jadi kurir antar desa. Karena kecepatan mereka, hampir tak mungkin bagi para monster di dalam hutan untuk mengejar ras yang satu ini. Di hari yang sama, di saat Gruwald yang sedang membicarakan kuda di peternakan, Hiraku sempat berkata dia sangat ingin bisa menunggangi kuda. Tapi karena si kuda gak pernah menurut, alhasil sampai sekarang dia belum pernah mencobanya. Mendengar itu, Gruwald langsung menawarkan sesuatu hal yang lebih enak ketimbang menunggangi kuda biasa. すごい高いな。では失礼します。 Pada momen ini, Gruwald terus dan terus memprovokasi si kuda Ori, sehingga si kuda Ori jadi seolah tak terima bakal tuannya justru menaiki kuda jejadian itu. Di lain waktu, si kuda Ori akhirnya mau merendah dan memberi isyarat untuk ditunggangi. Nah, sekarang giliran si kuda Ori yang balas dendam memprovokasi Gruwald yang lagi ngintip gak jauh dari sana. Besoknya, keduanya nampak mendatangi Hiraku dan bersiap untuk ditunggangi. Gak pengen ada keributan yang cuma nambah durasi gak guna, Hiraku buru-buru menenangkan mereka berdua. Bersamaan dengan itu, nampak Mamu yang kerepotan meski nggak ngapa-ngapain.
Hal itu disebabkan karena para nyunyun Daphne yang terlalu diam dan cuma ngobrol sepatah dua kata. Hari demi hari pun berlalu. Di tengah memperhatikan keseharian para Minotaurus dan Centaurus, Hiraku akhirnya memberitahu alasannya yang ingin mereka bisa mandiri kepada sang bini. Di mana ternyata Hiraku cuma antisipasi jika sewaktu-waktu dirinya tumbang atau nggak bisa bangun lagi. Mendengar itu, Ru memintanya untuk tidak memikirkan hal seperti itu sekarang. Sembari menyerahkan Alfred padanya, ia juga mengingatkan hari pensinya sebagai kades masih sangat lama. 分かってて渡したな。はいおむつ替えましょうね。 Singkat waktu, pada suatu momen Hiraku baru teringat satu hal paling krusial di desa utamanya yang belum selesai. Desanya ini kekurangan pria. Mengingat para sota yang masih belum cukup umur dan Donovan CS yang cuma tertarik sama cewek jenggotan, lantas hal tersebut membuat Hiraku memanggil para Minotaurus dulu. Sayangnya, karena ukuran tubuh mereka, ras ini tak bisa menikahi gadis dari ras lain. Waduh, sampai nekat sih bukan jebol lagi wak namanya. Jebol! Meski nggak enak jika nanyain hal kayak gini ke seorang gadis, tapi ya, biar gak mati kering, Hiraku nekat memanggil Gruwald. Meski ada sekitar 30 pria, tapi mereka masih pada bocil semua. Sedangkan yang dewasa lagi diterjunkan ke medan perang. ケンタウロス族の結婚に。私は独身です。 Bukan mbak, bukan, jangan buru-buru dulu gitu ya. Hiraku pun menanyakan apakah ras Centaurus bisa menikahi ras lainnya. Nah, kalian tahu apanya itunya anunya kuda segede apa? 60-100 cm, wo. Oh hell nah. Gue jadi keinget sama satu anime hen. Meski ras mereka tak bisa kawin silang, tapi jika memang dipaksa menyerahkan para gadis, maka この私を覚悟はできています。 Astagfirullah, mbaknya lo rere kesesuaian ket mau. Biarpun Hiraku mencoba meluruskan, kuda jejadian waifu ini justru menanyakan alasannya. Karena rumornya, para pria sangat suka menaklukkan hati seorang wanita yang sangat tangguh. Setelah menenangkannya dengan emot khasnya di episode kali ini, tiba-tiba もっとツンケンした方がお好みですか。何の問題ではない。 episode kedua selesai. Yuk sabar yo, episode ketiga seminggu lagi yo. Atsu. Tsukare mina, hontou ni otsukare sama deshita minasan. Sate. Waktunya kita roasting pemerintah. Cukup 2 aja yang jadi korban. Mari kita buka SBK, sesi balas komentar. Akhirnya ada lama banget nih gak SBK kita cuy. Oke, langsung aja Gex. Dari yang pertama Sanatang Tatang. Ya itu. Bang, anime Monogatari bagus gak bang? Loh, pakai nanya kamu. Yo jelas api yo. Ngene yo rek yo. Gimana ya? Monogatari ku umpamane wes gatir ngono lho. Alias anime yang udah gak bisa digeser sama anime apapun. Konsepnya gila, desain charnya gila, flow story-nya mind blowing banget, para bininya pada bening-bening banget. Sampai ada yang sandingin sama anime kayak bangsanya Jujur Kasihan, OPM, terutama Tebate. Sumpah, Sherlock taparani coy. Opo, kon kabeh sing seneng anime Tebate iku arepe diglogo nombe CGI nih lah, ha? Next dari YouTube. Apollo-nya belum ketemu Min, lanjut season 2 apa belum rilis? Loh, ma braza, cotto kita ne. Anime te sa, konna ni hayaku zokoen desurete. Doko kara o kane deteru no. Lega paham ngene wes. Anime. Nepika sagitu gencangna, ayah lanjut na. Maranehna merenang duit tim mananya. Paham ra kowe, logo ae. Oke lah segitu dulu guys. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. So thanks for watching dan mari kita putar closing Purbakala yang gak pernah diganti sama sekali.